صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليه يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا الله يا رسول الله خذ بيدي قسما بالله أجمعين هوى بل معفى السكين سوى واطلع الكون عنك سوى حب العرب والعجب يا إمام. Nah, lalu di pesantren Purba Baru itu ibu, kalau kita ngantuk mengaji, marah gitu ibu. Asal kita ngantuk, apa kata guru itu? Hei lobe, katanya. Lobe katanya, kan pakai lobe. Hei lobe, kayak menjawe. Tahu menjawe ibu? Pergi wudhu. Setan doi, katanya. Setan itu, wudhu. Ada kawan saya, diusapnya aja mungkin mukanya, datang. Tengok guru itu, kok nggak basah kakimu? Wudhu sana. Wudhu, marah guru ibu kalau kita ngantuk. Jangan dituruti. Maka dalam hadis, kalau khutbah sedang dibacakan, khutbah Jumat, ngantuk kita dianjurkan pindah tempat duduk, pindahnya ke depan. Biasanya nggak ngantuk lagi. Udah pindah saya Ustaz masih ngantuk, pindah lagi. Ngantuk juga Ustaz, itu pertanda sudah bestie sama setan itu. Jangan kasih lepas katanya. Ngantuk juga wudhu. Ustaz udah wudhu masih ngantuk, itu perlu diruqyah lagi saya. Perlu diruqyah. Berarti setannya sudah betul-betul sahih. Dan ngantuk ini nular ibu. Makanya kalau ada yang ngantuk kasih jarak 1 meter. Buktinya ngantuk nular, coba ada yang ngantuk suruh dia nyender di bahu ibu, nyender dia. Nanti lama-lama ibu ngantuk juga, apalagi ibu nyender pula. Nular ibu. Nah, jadi kata Imam Syafi'i, musibah ketika mengaji ngantuk di majelis ta'lim adalah musibah. Kalau ada orang lagi ngantuk, dia sedang kena musibah. Di surah Al-Baqarah perintah Allah, kalau ada yang kena musibah cepat-cepat dibaca apa ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Bisikan di telinganya kuat-kuat. Kalau ada yang ngantuk pasti melotot matanya. Siapa yang mati? Nah, ayahanda bunda-bunda rahmati Allah. Yang ketiga, tadi wasnan namanya ibu ya, wasnan. Nanti lupa pula. Jadi syaitan wasnan ini mengganggu orang yang mengaji. Syaitan yang kedua ada namanya hajiz. Siapa ibu? Bukan aziz ya, hajiz. Ini jahatnya luar biasa. Inilah termasuk syaitan yang membuat silaturahim itu hancur lebur. Hajiz ini dah
Dialah yang membuat hubungan menantu dengan mertuanya hancur lebur. Dia yang membuat hubungan kita bersaudara pun hancur lebur. Hajiz. Karena ini dua keluarga besar, jangan turuti syaitan hajiz. Dipengaruhinya kita. Ada 5 bersaudara, ada 4 bersaudara, ada 3 bersaudara. Dibisikkannya. Istri ke suami cakap, apa katanya? Ku tengok lebih sayangnya omakmu sama anak abangmu ketimbang anak kita. Itulah virusnya itu. Serius, iya. Waktu sholat zuhur, abang kan sholat. Katanya lah pula kan. Ku tengok lewat anak kita nggak ditegur sama ayah omakmu, anak abangmu mentang-mentang. Itulah memang setan itu. Oh, kalau suaminya pun ada paut-pautnya, mulailah terpengaruh, mulailah dia agak benci ke saudara, puncaknya ke orang tua. Na'udzubillah. Jangan biarkan itu ibu. Nah, ada pula nanti dibilangkannya, abang kok kayak gini, si Anu kayak gitu. Lebih tingginya jabatan abang ketimbang dia. Udahlah bang, habislah. Itu hajiz, virus. Kalau yang buat suami istri bagaduh, ada pula setannya. Namanya Dasim. Siapa? Dasim. Ini ngeri juga ibu. Dasim ini. Makanya waktu Nabi menikahkan Fatimah, dipanggil Nabi Fatimah. Oh Fatimah, son mau jolo boruku katanya. Ditanya Nabi, apakah engkau ridho kunikahkan sama Ali wahai Fatimah? Kata Fatimah, ayah, sama siapapun kau nikahkan, radu aku katanya. Siap saya ayah. Lalu digenggam Nabi lah tangan Ali. Aku nikahkan kepadamu putri kandungku Fatimah, maharnya bla 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 disebutkan. Sudah siap nikah, digenggam Nabi tangan Fatimah. Fatimah, dulu surgamu di bawah ridho ayah emakmu. Hari ini surgamu di bawah ridho suamimu. Ali, engkau adalah jalan surga Fatimah yang lebih cepat. Tolong kau bimbing Fatimah ke surganya Allah. Fatimah, kata Nabi, jangan kau pengaruhi suamimu durhaka kepada orang tuanya. Kau pun Ali, tolong jangan pengaruhi Fatimah durhaka kepada. Paham ibu? Nah, jadi jangan ibu panas-panasi suami. Apalagi dia memang suka panas. Jangan. Suami pun jangan panas-panasi istri. Nah, apalagi istri kita agak lancip pula. Jangan ibu. Nggak boleh. Jadi syaitan itu punya nama, ada tugas-tugasnya. Ada juga ibu, syaitan namanya wal'an. Siapa ibu? Wal'an. Ini lain pula tugasnya. Dia suka mencari orang yang sholat. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, ditengoknya muka yang sholat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tengoknya mukanya saja itu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, tengoknya mukanya. Tengoknya, oh ini bukan target saya, selamat katanya. Ini bukan. Nampaknya lah yang sudah tua. Berapa harkat tadi tuanya saya baca ibu? 5 harkatnya. Kalau nampaknya yang tua-tua, nah ini rupanya nenek nih. Dia suka yang tua-tua. Kalau kita beda kan bang? Saya pernah ditelepon ibu, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Bicara Ustaz ceramah. Di mana ibu? Kami ini anak-anak gadis, cuma dari suaranya curiga ya.
Jamaahnya siapa ibu? Anak-anak gadis katanya. Mahasiswa. Begitulah katanya. Jadi datanglah saya ibu. Begitu saya datang, yang paling muda umur 74 tahun. Paling muda. Yang paling tua 84-85. Ada lagi yang paling tua ibu, saking tuanya. Setiap ceramah, kalau nenek tu MC-nya, sampai lupa dia kalau tiap bulan saya ustadznya. Bayangkan itu. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ustadz ceramah, ku perkenalkan dulu pengajian kami. Tiap bulan dibilangnya gitu ibu. Jadi saya pun senyum aja. Jadi pengajian kami ini ustadz ceritakan. Bulan lalu udah 4 tahun ibu dicakapkan itu sama saya. Sampai ibu udah tua. Masih hidup pula itu kan. Saya pernah juga ceramah ibu. Habis saya ceramah, ada seorang bapak udah tua memang. Siap saya ceramah, mau pulang, disalamnya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama Ustaz? Soleh Daulay. Soleh Daulay. Daulay. Orang Mandailing itu ya? Iya pak. Saya pernah di Mandailing. Cerita bapak di panjang kali lebar. Luas itu kan pak. Bulan depan saya datang lagi. Siap ceramah, datang lagi dia nyala. Siapa nama Ustaz? Katanya. Soleh Daulay pak. Daulay ya. Mandailing lah itu ya. Iya pak. Saya pernah di Mandailing. Diceritakannya lagi. Bulan depan saya datang, ada pula uak di situ. Ini pasti nanya lagi nih uaknya. Betul ibu. Datang lagi. Siapa nama Ustaz? Soleh Daulay pak. Daulay. Tapi sama kalimatnya. Datanglah BKM, jalan di belakang uak tadi. Bilangnya begini, Ustaz, sabar-sabar. Oh iya pak. Bulan besok, itu aja ibu. Lalu berikutnya saya datang, tak nampak lagi uak itu. Karena dia biasa duduk di kursi. Tengok mana uak itu ya? Kok gak nampak? Awak pula yang kecarian. Kata BKM dan meninggal uak itu Ustaz. Kakek itu Ustaz gitu-gitu profesor loh katanya. Itulah yang buat saya takut ibu. Saya ya kalau titel doktor lah ibu kan, setingkat lagi profesor lah mudah-mudahan. Yang buat saya merenung, sekelas profesor saja bisa kayak gitu, apalagi yang S1, apalagi tidak sarjana, lebih parah takutnya. Ini pun sudah Allah sebutkan di Quran, surah Yasin dan surah Al-Hajj. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Adapun orang-orang yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kepada kehidupan semula. Di surah Al-Hajj, لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. Ada orang yang kami panjangkan umurnya melebihi umur kawan-kawan sembayanya. Jauh umurnya lebih panjang. Cuman kata Allah, kami cabut keilmuannya. Dia tidak tahu lagi apa yang pernah dia tahu. Paham ibu? Ibu kalau masih muda, duduk ibu di teras, lewat orang, tanda nggak ibu? Tanda kan mbak? Duduk di teras lewat. Kak katanya, ya tahu ibu siapa. Tapi kalau sudah tua, duduk kita di teras lewat orang, kak, iya, tanya anaknya, siapa itu? Ibu sebelah dong mak. Ya Allah, nggak nampak omak. Lewat lagi, ibu, yoi katanya. Siapa itu? Ibu Keplik loh mak. Ya Allah. Lewat pula bapak-bapak naik kereta. Tintin, iyo, siapa itu? Ayah lo mak, nggak tahu dia, suaminya pun nggak tahu dia. Ayah lo itu mak, ayah lo itu, iya. Kok jelek gue tengok, ayah lo nggak tahu. Tapi kalau masih muda, tajam mata itu pak, tajam mata dia. Semut di seberang belawat, tahu dia. Kalau masih muda deh ibu. Tapi sayangnya gajah di pelupuk mata tak nampak. Kalau masih muda, awak di rumah 2 kilo jarak rumah orang, dengar kita beritanya. Kalau sudah tua, katanya
kata Zunnun al-Misri? Kenapa semakin tua orang semakin dekat jarak pandangnya, nggak nampaknya lagi jauh? Allah mengajarkan kita jangan lagi fokus memikirkan orang, pikirkan dirimu. Kalau dulu semua kita urus, lewat orang, cantik bajunya ya, iya, tapi nggak cocok dia yang make, ada aja salahnya. Datang pengajian lewat saudara-saudara kita juga nya, nggak nyambung tuh tengok baju sama jilbab siang, nampak tua dia, ya memang di 85, ada aja salahnya itu. Dipakai orang pula jilbab polos, itu kalau jilbabnya ada manik-maniknya cantik itu loh. Ada pula yang pakai manik-manik, kebanyakan manik-maniknya kan salah juga. Ada pula yang pakai jilbab bunga-bunganya halus, terlalu halus, bunga-bunganya nggak nampak. Ada pula yang bunganya besar-besar, oh itu pula ketebalan bunganya besar banget. Itu kurangnya itu, udah cantik bunganya pas, warnanya kurangnya satu aja katanya, nggak ada potnya. Nggak ada potnya, pakai pot. Ada aja salahnya itu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu ada aja masalahnya, salah aja. Nah, bunda dirahmati Allah, jadi silaturahim kita jaga. Jangan turuti berita-berita yang tak berdasar, sekalipun berdasar ibu, jangan dituruti. Bagaimana mungkin ibu, memang Allah sebut laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu memang diciptakan sempurna bentuk. Tapi manusia tak ada yang sempurna, betul ibu? Yakin ibu? Jangan marah bapak ibu ya. Ada orang ganteng, tapi mohon maaf pendek. Pernah ibu dengar begitu? Dengar? Dia ganteng tapi kurang tinggi dikit aja, ada salahnya. Ada pula badannya bagus tapi kurang ganteng. Saya tanya mahasiswa di kampus itu, mahasiswi. Kebetulan saya ngajarnya tentang fikih. Saya bilang sama mahasiswi itu, nanti kalau tiba waktunya kalian menikah, mana yang kalian pilih? Ganteng tapi susah, jelek kok, ada pergolakan itu, pergolakan kubro pula itu, tapi kaya. Tahu ibu apa jawaban adik-adik mahasiswanya? Itu ibu. Adik mahasiswa kita itu ibu, kalau semester 1 ini ganteng Ustaz, walaupun susah. Serius? Iya Ustaz, uang kan bisa dicari Ustaz. Wah, so sweet betul tuh, so sweet, sangat membanggakan. Maunya ditanya, dicari di mana uang, sampai mana kau carinya? Lalu saya sampaikan nanti kalau jumpa semester 7 saya tanya lagi ya. Ya Ustaz kata semester 7 nyampe lah jumpa. Karena ini babnya tentang khitbah dan nikah. Mana kalian pilih calon suamimu? Saya bilang ganteng susah, jelek kaya. Sepakat orang ibu, jelek Ustaz, walau ya jelek yang penting kaya. Semester 7. Kenapa? Karena sudah dia rasakan terlambat bayar uang kos, merepet ibu kos. Udah dia rasakan banyak bakso enak belum termakannya, Pak, nggak ada uangnya. Kenapa jelek kaya? Apa katanya? Kan bisa dioperasi. Ada jawaban orang tua. Nah, kalau ibu, mana ibu pilih menantu ibu? Yang soleh kaya lah. Nama saya soleh pula kan. Mana ibu pilih menantu ibu? Kaya tapi jelek, ada korpolah ini. Atau yang ganteng tapi nggak jelas. Gak usah ibu jawab, dalam hati aja ya. Atau mana ibu pilih? Rajin sholat, pandai imam, bisa azan, mengaji pun jago, tapi kemana-mana naik sepeda pakai sarung.
Atau pakai dasi, pakai jas, sholat nggak peduli, puasa nggak, tapi naik Fortuner. Mana ibu pilih? Berat ibu milihnya kan? Kalau ibu pilih pula soleh, ganteng, kaya, itu Nabi Sulaiman, udah habis, sudah lewat. Ratu Balkis yang dapat itu. Soleh, ganteng, kaya, pejabat, udah lewat. Yang jual bika itu yang dapat Bu Zulaikha, Nabi Yusuf. Nah, mana ibu pilih? Ibu mau ngaji, datang naik Fortuner, ibu keluar rumah, tintin katanya, rupanya calon menantu. Mana mah ngaji? Yuk awak antar. Mau ibu? Mau lah. Besok datang pula yang pakai sarung naik sepeda. Ibu keluar rumah, nyampe pula dia, ngerem, hampir kecampak. Lepas pula rantainya. Sambil colok-coloknya rantai, ibu turun. Mana mah? Ngaji. Yuk bonceng yuk, apa yang bilang? Apa nih, belum lunas baju ini loh. Karena memang ke situ orientasinya ibu kan. Nah, Nabi Muhammad kita tuh ibu, Nabi Muhammad kaya atau susah ibu? Kaya Nabi Muhammad kita itu Pak, kaya. Sebelum saya tutup ibu ya, yuk lihat ibu. Saya sering sampaikan di mahasiswa juga ibu. Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan, sebelum tiba nanti lupa pula. Iblis pun nangis ketika dilaknat keluar dari surga, ketika turun surah Al-Fatihah, ketika turun surah Ayatul Kursi, yang kelima ketika lahir Nabi Muhammad. Benci kali dia nengok Nabi. Ditulis Imam Al-Ghazali, kenapa iblis benci nengok Nabi? Karena sejahat apapun manusia, mulai dia remaja, dewasa, nikah, orang tua, maksiat aja kerjanya. Tiba-tiba disebut nama Allah, istighfar, tidak mengulangnya, hapus dosanya. Allah sebut di surah Al-Imran 133, 34, 35, 36. Makanya dibenci. Kacau ini kata iblis. Dengan lahirnya Muhammad, sebanyak apapun dosa manusia, kalau disebutnya nama Allah, astaghfir Allah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lalu berjanji tak diulangnya, Allah ampuni dosanya. Itulah yang buat iblis itu benci dengan Nabi. Apalagi ada tausiah-tausiah tentang akhlak Nabi, benci kan iblis ini. Nah ibu, sudah bisa tutup ibu ya. Nabi 2 bulan dalam kandungan, meninggal ayahnya. Umur 6 tahun siapa meninggal ibu? Maknya. Umur 8 tahun siapa meninggal? Kakeknya, Abdul Muttalib. Siapa nama neneknya? Kakeknya Abdul Muttalib. Siapa nama neneknya ibu? Nah, lupa ibu. Kalau ada yang bisa jawab, dapat hadiah ini, kue. Nenek Nabi Muhammad namanya Fatimah. Fatimah. Orang Arab nih ibu, kalau ngasih nama anak itu nggak susah-susah. Nama ayah, nama atok-atoknya dibuatnya namanya, biar ingat dia. Beda sama kita. Apalagi orang Mandailing, orang Percut beda. Cinta rakyat beda. Lihat Nabi Muhammad, siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Lahir anaknya laki-laki, siapa namanya? Abdullah dibuatnya. Siapa nama kakek Nabi? Qasim. Lahir laki-laki, Qasim dibuatnya. Siapa nama kakek Nabi paling tinggi, paling atas? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Istri Ibrahim Siti Hajar, anaknya Ismail, turun ke bawah Nabi Muhammad. Lahir anaknya laki-laki, Ibrahim dibuatnya namanya. Siapa nama nenek Nabi? Fatimah. Lahir putrinya, Fatimah dibuatnya. Siapa lagi nama ompong-ompong Nabi yang perempuan? Zainab. Lahir putrinya, apa dibuatnya Pak? Zainab dibuatnya. Gampang aja buat nama.
Ali bin Abi Thalib lahir lagi anaknya Hasan, kedua Husain, ketiga Abu Bakar, Umar, Utsman, lahir lagi Abu Bakar kecil, lahir lagi Utsman kecil. Namanya gitu. Kalau orang kita susah kali nyari nama, ibu. Ustaz, lahir anakku lagi, siapa namanya? Buat Mahmud. Oh jangan Ustaz, itu atok kami, pantang katanya. Buat Hamid, itu omnya Ustaz, agak bandal. Si Anu, itu nama kawanku Ustaz, jahat kali, kawannya pun kena. Kalau orang Arab namanya gampang aja. Lalu Nabi berumur 8 tahun diasuh kakeknya, ninggal kakeknya. 8 tahun itu diasuh Abu Thalib, karena Abu Thalib ini orang susah, ibu, orang susah dia. Nabi tidak mau menyusahkan Abu Thalib, ngembala kambing lah dia, nangon kambing, dapat upah, disimpan Nabi uangnya. Lalu ketika Nabi umur 20 tahun terjadi perang di Makkah, namanya perang Siffin. Orang luar Makkah menyerbu Makkah, perang Siffin namanya. Nabi Muhammad sudah ikut perang. Bagian Nabi mengasih anak panah kepada pasukan, mengumpulkan anak panah, mengasih tombak, mengangkat yang sakit, mengasih minum yang sakit. 20 tahun. Anak-anak kita sekarang 20 tahun perang juga, Mobile Legend di KPKP. Situ pula nih, kan? Di umur Nabi 22 tahun ke 25, Nabi sudah bisnis antar negara. Enggak tanggung. Bisnis antar negara, Nabi berdagang dari Makkah ke negeri Syam. Negeri Syam sekarang terbagi 3, Palestina, Yordania, Suriah. Hebat ibu, antar negara, bukan antar kampung, antar negara. Siapa kawan Nabi yang jualan itu, ibu? Kawan Nabi yang jualan namanya Mai Syarah. Berdua orang ibu. Pertanyaannya, Mai Syarah ini laki atau perempuan? Laki-laki. Mai Syarah itu laki-laki yang kogak, hitam mengkilat, tukang angkat barang. Begitu sampai ke Percut, Medan sekitarnya, Maisyarah jadi nama perempuan, Pak. Maisyarah itu laki-laki. Kalau ada nama ibu di sini Maisyarah, maju ke depan. Kita tambah namanya jadi Butet. Butet bek itu namanya ibu. Nah, lalu di umur 25 tahun nikahlah Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan maharnya 50 ekor unta ditambah 100 ekor domba. 1 ekor unta ini 54 juta, ibu. Ibu hitunglah kali 50, lalu domba hitunglah 5 juta 1 kali 100 sama dengan banyak. Itu Nabi umur 25 tahun. Udah hebat Nabi. Setelah Nabi jadi Rasul, pernah ditawarkan malaikat Jibril gunung Uhud menjadi emas. Nabi Muhammad tidak mau. Kenapa tidak mau ya Rasulullah? Kata Jibril, aku takut kalau aku kaya banyak orang masuk Islam. Ya baguslah, kata Jibril. Aku khawatir banyak masuk Islam bukan karena Allah, tapi karena harta. Datang dia, ya Rasulullah, Islam lagu ya. Iya ya Rasul, awak susah kali, balilah emas sebesar batu gilingan. Nah, Nabi Muhammad tu ibu, kalau datang orang ke rumah Nabi dalam keadaan lapar, keluar kenyang, dikasih Nabi makan. Kalau ada orang jumpa Nabi punya masalah, pulang senyum ibu, selesai masalah. Kita pun begitu harusnya. Jangan datang orang ke rumah suntuk, pulang besok naik namanya ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi.
bunuh diri pula kawan tuh gara-gara curhat sama kita. Nah, itu tidak karakter Nabi. Baik, ayahanda pun Nabi dirahmati Allah. Jadi penutup ibu, pesan Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu, ketika Rabiul Awal tiba, lakukanlah beberapa hal. Satu, banyak-banyak puasa sunnah. Kita yang tidak puasa hari ini, karena kalau kita puasa agak gawat juga ahli bait. Makan bu puasa katanya, meremut juga ahli bait itu. Banyak puasa sunnah. Yang kedua, banyak-banyak bersedekah Rabiul Awal. Tidak mampu kita puasa, ada orang kalau puasa lapar bawaannya kan bu. Saya Ustaz nggak bisa puasa, kalau puasa lapar aja katanya. Ada orang begitu. Ada orang kalau puasa diam aja. Karena kalau dia cakap lapar pula dia katanya. Cakaplah bu, aku kok cakap Ustaz lapar katanya. Ada pula orang kalau puasa marah-marah aja. Sehat bu, diamlah kau katanya. Puasa aku ya katanya. Mau kemana ibu? Suka-suka aku lah, apa masalah sama kau? Badan puasa itu. Belum makan ini, iyalah belum makan puasa. Jadi kalau ibu gak mampu puasa, beri bukaan orang yang puasa. Bagaimana caranya? Ambil handphone, kirim WA di grup. Ibu ada grup kan? Kirim di grup sahabat surgaku. Kan sudah bacanya. Tolong info yang puasa hari ini ya. Suatu grup itu 300 orang puasa semua. Langsung balas, nggak jadi. Loh. Kalau ibu mau ngasih ayam penyet 20.000 kali 300, nangis apa bayar itu ibu. Yang ketiga, kata Imam Malik, mulailah ceritakan kisah Nabi kepada keluarga. Ikrimah bin Abi Jahal mengatakan, tidak ada cerita yang layak engkau ceritakan kepada orang kecuali cerita Nabi Muhammad. Ikrimah ayahnya Abu Jahal jahat kali. Ikrimah anak Abu Jahal baik kali sama Nabi. Maka setelah Nabi wafat, setiap hari Kamis setelah asar dikumpulnya anak-anak muda, tabi'in namanya, yang gak jumpa sama Nabi itu tabi'in itu. Diceritakannya kisah Nabi kepada anak-anak muda. Itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, dan dijelaskan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ikrimah termasuk orang yang pertama kali juga mengumpul orang lain lalu diceritakannya kisah Nabi. Ikrimah namanya. Puasa, sedekah, ceritakan kisah Nabi. Yang keempat ibu, Rabiul Awal ini mulai kenalkan sunnah Nabi kepada anak. Kalau ibu tengok anak ibu ngambil makanan tangan kiri, tegur, nak tangan kanan nak. Nampak ibu, anak ibu minum tangan kiri, makan tangan kiri, nak kanan makan. Tangan kiri itu syaitan. Iya mak, iya. Tadi ku tengok ayah makan tangan kiri, karena ayahmu syaitan. Kakek juga mak, sama itu sama ayahku katanya. Syaitan dua itu, itu enggak. Nampak anak masuk kamar mandi kaki kanan, panggil, nak ulangi. Kiri masuk. Kalau keluar kaki kanan. Anak ibu agak pintar, boleh nggak kamar mandi kiri kanan, lompat? Jangan, bisa pindah alam, mati. Pakapar. Yang kelima, Rabiul Awal nih ibu, usahakan ziarah ke makam Nabi Muhammad. Imam At-Tibrani meriwayatkan, siapa yang menziarahiku setelah aku meninggal seperti bertemu denganku, kata Nabi. Apa penjelasan ulama? Sebenarnya setiap orang yang ziarah di makam Nabi Muhammad, sebenarnya Nabi Muhammad menatap setiap wajah-wajah orang yang ziarah. Maka pastikan diri kita orang yang sudah dipandang Nabi Muhammad wajah kita. Karena anak, istri, suami, saudara di padang mahsyar banyak yang tak berguna. Wala yashfa'una illa liman irtada. Allah sampaikan tak ada syafaat ketika itu kecuali orang yang aku ridha, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu yang terakhir, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Yuk ibu sebelum doa, nih habis ini doakan Pak. Kita salawat yuk Bapak Ibu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين، وارزقنا لزيارة قبور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا رزقا جديدا، رزقا حلالا طيبا مباركا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنزل الرحمة والعافية والسلامة علينا، والصحة لنا خصوصا لصاحب البيت، وعلينا من هذه الجماعة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بالله منكم.